Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, mudah-mudahan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan, yaitu pada pertemuan ke-13 ini. Ya, sebelum kita masuk dalam materi perkuliahan, maka saya mengecek absensi terlebih dahulu. Baik, saya sebutkan namanya. Yang pertama, Andi Rini. Hadir, Pak. Kedua, Amelia Ramadhani. Hadir, Pak. 3, Asmaul Husna. Hadir, Pak. 4, Asmaul Husni. Hadir, Pak. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang pandangan sosiologi pendidikan dalam melihat perbedaan. Nah, di sini timbul dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita harus berbeda? Siapa yang bisa menjawab di sini? Ya, silakan. Karena perbedaan merupakan ketentuan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Asmaul Husna, bahwa kita ini berbeda karena itu merupakan ketentuan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, aku menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Di situ kita sudah berbeda dari jenis kelamin. Waja'alnakum su'uba, kemudian kita diciptakan lagi berbangsa-bangsa. Ada bangsa Amerika, ada bangsa Jerman, Itali, bergeser lagi ke Asia. Ada bangsa Thailand, Vietnam, ya Malaysia, sampai ke Indonesia. Itu sudah menjadi realitas dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, itulah hakikat daripada perbedaan itu. Kemudian selanjutnya di sini timbul pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan? Siapa yang bisa menjawab? Atas nama siapa? Fitri. Ya, silakan Fitri. Yaitu cara pandang kita harus moderat dalam perbedaan. Nah, ini luar biasa jawabannya karena ini berkaitan dengan moderasi. Kalau dalam Kementerian Agama itu dikenal dengan moderasi beragama. Jadi sikap kita dalam menghadapi perbedaan itu harus cara pandang kita itu ya moderat. Nah, di sini kita akan melakukan suatu diskusi yang berkaitan dengan apa sih itu moderasi. Nah, terkait dengan pengertian moderasi, saya mempersilahkan pada adik-adik untuk mendefinisikan apa itu moderasi. Ya, siapa yang bisa mendefinisikan moderasi? Ya, namanya? Nurul Rahmania, Pak. Ya, silahkan Nurul Rahmania. Baik, moderasi dalam terjemahan bahasa Arab dari kata wasatiyah yang merupakan padanan kata dari tawassut yang berarti tengah-tengah, dan juga i'tidal yang berarti adil, dan tawazun yang berarti berimbang. Sekian. Ya, ada yang lain? Ya, atas nama?
Arnada. Ya, silakan Arnada. Menurut saya moderasi adalah pengurangan kekerasan serta menghindari sifat ekstrim. Artinya cara pandang kita inklusif terbuka, bukan eksklusif tertutup. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang moderasi, maka saya menampilkan di sini moderasi dalam bingkai keindonesiaan. Nah, di sini ada saya memunculkan dua indikator moderasi dalam bingkai keindonesiaan. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ya, karena kita tadi sudah menjelaskan bahwa kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan beragam suku, bangsa dan lain sebagainya, maka tinggal kita berkomitmen. Apa komitmen kebangsaan kita? Maka di sini komitmen kebangsaan kita adalah ideologi Pancasila. Itu komitmen kebangsaan kita. Kenapa harus kita jadikan Pancasila sebagai komitmen kebangsaan kita? Karena kita melihat daripada sila-sila daripada Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, setiap masyarakat di Indonesia itu sebenarnya semuanya percaya kepada Tuhan. Yang berbeda itu adalah keyakinan dan praktek ibadahnya. Itu yang berbeda. Tetapi tentu kita punya tujuan adalah bagaimana Indonesia ini bisa maju. Yaitu komitmen kebangsaan harus dibangun. Kemudian yang kedua, kalau orang memiliki pemikiran moderasi, maka harus ada rasa kemanusiaan dalam dirinya. Makanya itu dalam Pancasila itu, dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, tak usah tanya apa agamamu, tak usah tanya itu. Ketika membutuhkan bantuan kita, bantu saja. Tak usah bertanya tentang latar belakang keyakinannya. Langsung bantu saja, karena semua manusia di dunia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu terdapat dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Kemudian ketika kita berinteraksi, ada yang disebut dengan adab atau etika yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian ketiga, kalau kita mau melihat bangsa Indonesia ini maju, tidak ada lagi tuh kata yang selain daripada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia harus kita bersatu kalau kita ingin memajukan bangsa Indonesia. Kenapa? Tidak ada satupun orang mampu membangun satu negara hanya satu orang. Harus dibangun secara bersama-sama, bergotong royong untuk membangun bangsa ini. Makanya di situ dalam sila ketiga terdapat persatuan Indonesia. Kemudian selanjutnya, kalau ada persoalan kita dapatkan dalam masyarakat itu, harus kita bermusyawarah. Jangan subjektif, jangan mengambil suatu keputusan hanya untuk pribadi kita sendiri. Itu tidak boleh, harus bermusyawarah. Itu aja ada pijakannya dalam Al-Qur'an. Wasyawirhum fil amr. Lakukanlah suatu musyawarah kalau ada permasalahan yang kita dapatkan. Yaitu terdapat dalam sila keempat. Kemudian yang kelima, yaitu harus menghadirkan rasa keadilan. Itu dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagaimana yang dimaksud di sini? Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia terdapat 38 provinsi. Kalau kita mau berbicara tentang keadilan infrastruktur, keadilan pendidikan, atau keadilan ekonomi, maka itu harus merata. Tidak boleh mengatakan bahwa keadilan itu hanya ditujukan kepada Jawa. Itu tidak boleh. Harus seluruh Indonesia karena terdapat dalam sila kelima. Ataukah begini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang beragama tertentu. Itu tidak boleh. Harus seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat latar belakang keyakinan keagamannya. Nah, itu yang harus kita bangun dalam diri kita. Nah, baik adik-adik, pada slide ini saya akan membagi, kita masuk dalam diskusi kelompok.
ya yang berkaitan dengan tanggapan kita terhadap perbedaan itu. Saya bagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan 2. Ya silahkan bagi kelompoknya. Nah, baik adik-adik, saya persilakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan tanggapan terhadap perbedaan. Saya persilakan dulu kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Saya Pak. Ya, Ismaul, Iya. Husna, silakan. Ismaul Husni ya. Saya akan menanggapi tentang terhadap perbedaan empati dan interaksi. Sedang empati adalah kemampuan untuk merasakan perbedaan orang lain dari bagian kehidupan yang unik dan berharga. Sedangkan interaksi adalah komunikasi aktif dan bertukar pendapat terhadap perbedaan individu dengan untuk pemahaman untuk yang luas. Ya, luar biasa jawabannya. Baik, saya langsung saja ke kelompok 2 untuk memberikan penjelasan terkait dengan inklusi dan kerjasama. Silakan siapa yang mewakili kelompok 2? Ya, silakan. Atas nama? Ya, silakan. Baik, jadi saya akan memberikan perbedaan tentang inklusi dan kerjasama. Jadi, inklusi diartikan sebagai menghargai keberagaman, sebagai kekuatan yang memperkaya pengalaman pendidikan bagi semua orang. Dan adapun pengertian tentang kerjasama, menurut kelompok kami yaitu kerjasama itu perlu karena kerjasama dapat menyatukan ide-ide yang akan mengantarkan kepada kesuksesan itu sendiri. Baik, luar biasa jawabannya. Nah, baik adik-adik, saya persilakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan tanggapan terhadap perbedaan. Saya persilakan dulu kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Saya Pak. Iya, Ismaul, Iya. Husna, silakan. Ismaul Husni ya. Saya akan menanggapi tentang terhadap perbedaan empati dan interaksi. Sedang empati adalah kemampuan untuk merasakan perbedaan orang lain dari bagian kehidupan yang unik dan berharga. Sedangkan interaksi adalah komunikasi aktif dan bertukar pendapat terhadap perbedaan individu dengan untuk pemahaman untuk yang luas. Ya, luar biasa jawabannya. Baik, saya langsung saja ke kelompok 2 untuk memberikan penjelasan terkait dengan inklusi dan kerjasama. Silakan siapa yang mewakili kelompok 2? Ya, silakan. Atas nama? Ya, silakan. Baik, jadi saya akan memberikan perbedaan tentang inklusi dan kerjasama. Jadi, inklusi diartikan sebagai menghargai keberagaman, sebagai kekuatan yang memperkaya pengalaman pendidikan bagi semua orang. Dan adapun pengertian tentang kerjasama, menurut kelompok kami yaitu kerjasama itu perlu karena kerjasama dapat menyatukan ide-ide yang akan mengantarkan kepada kesuksesan itu sendiri. Baik, luar biasa jawabannya. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dalam perkuliahan kita ini, dalam materi ini. Yang pertama, bahwa sebenarnya manusia itu bukan kerjasama, karena mereka berbeda. Karena perbedaan itu sehingga mereka itu ingin kerjasama. Seandainya mereka itu seragam, uniform, mereka tidak membutuhkan orang lain. Nah, disinilah manusia menunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Saya teringat dengan falsafah Bugis yang mengatakan aja mai padamu rupa tahu nasabah pagi senge silang lokasi dapi. Janganlah engkau rendahkan orang lain karena setiap orang
orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Inilah salah satu integrasi antara budaya lokal dengan moderasi beragama. Kemudian selanjutnya sebagai akhir kata ini, maka tugas kalian di sini adalah menguraikan ya tentang perbedaan keyakinan keagamaan dalam perspektif sosiologi pendidikan dengan melalui pembuatan karya tulis ilmiah. Jadi outputnya nanti itu adalah artikel. Jadi saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada 2 judul yang berkaitan dengan materi ini. Ya, dalam pembuatan artikel ini saya kasih kesempatan kurang lebih 1 bulan. Nanti di pertemuan ke-16 itu kita akan membahas